Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fani Ghazali dari kelas Ilmu Hadis 2 angkatan 2019. Izin menjawab UAS Ilmu Fikih Hadis dengan Pak Pengampu dosen Pak Arpah. Soal pertama, bacakan hadis tentang status iman orang yang memanggil muslim dengan panggilan hai kafir. Kemudian jelaskan maksud dari hadis tersebut dan hukum yang terkandung di dalamnya. Hadis Rasulullah SAW yang memperingatkan bahaya mengkafirkan seseorang tanpa alasan syar'i, yang berbunyi, Inna Rasulullah SAW qala iza qala rasulu li akhihi ya kafiru faqad ba'a bihi ahaduhum, yang artinya Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang berkata kepada saudaranya hai kafir, maka predikat kafir itu akan kembali kepada salah satu keduanya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan ada juga hadis lainnya yang berbunyi, Ayyumamri qala li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma inna kana kama qalla wa ila rajut alaihi. Siapapun yang berkata kepada saudaranya hai kafir, maka predikat kafir itu akan kembali kepada salah satunya, jika perkataan itu benar. Tetapi jika perkataan itu salah, maka akan berbalik pada yang mengatakannya. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Kesalahan dalam membiarkan hidup 1000 orang kafir itu lebih ringan daripada kesalahan dalam membunuh satu nyawa muslim. Dalam konteks ini, Rasulullah bersabda 3 perkara yang merupakan dasar keimanan: menahan diri dari orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tidak mengkafirkannya karena suatu dosa, dan tidak mengeluarkannya dari keislaman karena sebuah amalan. Hadis riwayat Abu Daud nomor 2170. Menjadi masalah besar di balik tuduhan mengkafirkan orang lain itu sesungguhnya terdapat sikap yang dilarang oleh Islam, yakni takabur, ujub, dan merendahkan orang lain. Selain itu juga, dia merasa bahwa dirinya paling benar, yang lain salah, paling baik, yang lain buruk, paling islami, yang lain tidak islami, bahkan bisa jadi merasa paling suci dan yang paling benar sendiri, sehingga surga hanya menjadi haknya. Sikap takfir semacam ini pernah terjadi pada masa lalu dalam sejarah keislamannya. Terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan yang kemudian memicu terjadinya perang Siffin antara pasukan Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah, dan perang Jamal antara Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatiniyah Aisyah radhiyallahu anhu adalah akibat dari sikap mengkafirkan orang lain atau takfir. Semuanya adalah sahabat dan keluarga Nabi SAW yang kita hormati. Namun akibat perbedaan politik yang dibungkus dengan argumentasi agama, sebagai pihak mengkafirkan pihak lain. Jadi hukum dari mengkafiri orang lain itu adalah haram bagi orang yang sengaja untuk mencela. Soal kedua, apa maksud dari hadis umat Nabi terpecah menjadi 73 golongan? Dalam berbagai riwayat disebutkan umat Nabi Muhammad SAW terpecah menjadi 73 golongan dalam Islam. Hanya 1 golongan yang disebutkan bisa selamat. Tidak sedikit yang berpendapat riwayat dalam hadis tersebut lemah. Namun Imam Tirmizi menyatakan hadis tersebut sahih. Hadis tersebut berbunyi, An Abi Hurairah qala Rasulullah SAW iftaraqal yahdu ala ihda asyitaini wasab'ina firqata wa tafaqshitani wasabiha firqata wa taftariku ummati ala syalisin wasabi'ina firqata, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, kaum Yahudi telah terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan.
Dan kaum Nasrani telah terpecah menjadi 71 golongan atau 72 golongan, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat Tirmizi. Pecahnya muslim menjadi 73 golongan dalam Islam juga disebutkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 159 yang berbunyi, innallazina fakkaru dinahum wa kanu syisha'al lasta minhum fi syai'i innama amruhu ilaihi summa yunabbi'uhu bima kanu yaf'alun. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah. Kemudian Allah akan memberitahu pada mereka apa yang telah mereka perbuat. Abdul Razak Al-Kailani dalam bukunya Syahih Abdul Qadir Jailani, guru para pencari Tuhan, menjelaskan golongan yang selamat adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sedangkan 72 dari 73 golongan dalam Islam lainnya adalah sesat. Kemudian sesungguhnya kalian akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya sesat kecuali satu golongan, yaitu Islam dan jamaahnya. Tulis Al-Kailani. Sebanyak 73 golongan dalam Islam tersebut berasal dari 10 kelompok. Nama kelompok tersebut adalah Ahlu Sunnah wal Jamaah, Khawarij, Syiah, Mujri'ah, Mu'tazilah, Musyabi'ah, Jahannamiyah, Dirajiyah, Najariyah, dan Kilabiyah. Ahlus Sunnah hanya terdiri dari satu golongan, sedangkan Khawarij ada 10 golongan, Mu'tazilah 6 golongan, Mujriyah 12 golongan, dan Syiah 32 golongan. Sementara itu, Jahannamiyah, Najariyah, dan Dirariyah, dan Kalabiyah memiliki satu golongan saja. Sedangkan Musyabihah memiliki 3 golongan. Kelompok Ahlu Sunnah wal Jamaah, satu yang selamat dari 73 kelompok dalam Islam, disebut selalu berbeda antara takut dan berharap. Takut dari Allah dan siksaannya, dan berharap pada ampunan dan kemurahan hatinya. Syahih Abdul Qadir Jailani dalam Futuh Al-Ghaib mengibaratkan takut dan berharap sebagai dua sayap. Keduanya saling melengkapi dan membutuhkan menuju Islam yang sempurna. Soal nomor 3, bacakan dan jelaskan hadis tentang hak muslim terhadap muslim lainnya. Hadisnya berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, hakul muslimi alal muslim, kilama hunaya Rasulullah qala iza lakitafu fasalam alaihi wa iza da'a kafa ajibnu wa iza tansohaka fansohalu wala atosa fahamidallah fasamatu wa iza marido wa iza mutasabihi, rawahul Muslim. Yang artinya, dari Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah bersabda, hak seorang muslim atas muslim lainnya ada 6 perkara. Apabila engkau berjumpa dengannya, sampaikanlah salam. Apabila ia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Apabila ia minta nasihat, berilah ia nasihat. Apabila ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhakumullah. Apabila ia sakit, maka jenguklah, dan apabila ia mati, antarkan jenazahnya. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan dari hadis tersebut adalah Islam selalu menganjurkan kepada kehormatan, kemuliaan, dan kedamaian pada umatnya, dan selalu mengadakan hubungan antara yang satu dengan yang lainnya untuk mewujudkan kasih sayang di antara mereka. Untuk menjalin hubungan antar mereka terdapat 6 hal merupakan atas setiap pribadi muslim yang berpengaruh dalam bermasyarakat, antara lain memulai ucap salam bila berjumpa, memberi nasihat apabila diminta balik tentang urusan duniawi ataupun ukhrawi, memenuhi undangan baik secara individu maupun berjamaah,
Bagi yang dengar diperintahkan membaca yarhakumullah. Lalu orang yang bersin tadi mengucapkan yadikumullah, menjawab salam hukumnya fardu ain. Anjuran untuk menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah adalah fardu kifayah. Wajib memenuhi undangan disunahkan menjawab orang bersin dan membaca alhamdulillah dengan yarhakumullah. Itulah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.